Gunadarma menghajar Kencana Jingga sampai jatuh bangun. Wanita cantik itu bergulingan di atas tanah. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya robek-robek, dan hampir seluruh tubuhnya terluka. Bahkan sudut bibirnya pecah serta memercikkan darah. Namun begitu, Kencana Jingga tak mau bergeming. Dia tetap pada pendiriannya. Dia ingin Gunadarma menerima cintanya dengan sepenuh hati. Aduh, Kencana Jingga, baru kali ini aku melihat perempuan keras kepala seperti kamu. Kalau begini caranya, aku jadi susah. Mengapa kau tidak mau berpikir sehat? Saya pernah mendengar dari orang-orang, dari dayang-dayang Istana Mataram, katanya seorang perempuan berpikir dengan hatinya, bukan dengan otaknya. Mungkin demikian juga saya, Tuan. Karena saya sudah terlanjur mencintai Tuan Gunadarma. Saya tidak mampu lagi menggunakan akal sehat saya. Memang, kalau dipikir-pikir, apa yang saya yakini ini adalah sesuatu yang keliru. Tapi entahlah, barangkali itulah sebabnya cinta disebut sebagai sebuah misteri. Sekarang, saya benar-benar mengalaminya sendiri. Dulu saya pernah mencela Manohara, sahabat karib saya. Sekarang, saya menelan kata-kata saya sendiri. Memang berat rasanya orang jatuh cinta. Seandainya saya tahu begini keadaannya, sungguh, saya tidak ingin jatuh cinta pada siapapun juga. Tapi sekarang, saya tidak mampu berbuat apa-apa. Saya tidak berdaya, kecuali berserah diri pada Tuan. Hei, Kencana Jingga, lalu sekarang bagaimana? Bagaimana apa maksud Tuan? Aku akan pergi. Kau masih juga akan membuntuti aku lagi? Hei, angkat mukamu. Lihat kemari, pandang aku. Kali ini aku tidak main-main, Kencana Jingga. Kau boleh meneruskan tekadmu mengejar-ngejar aku. Tapi aku pun punya pendirian sendiri. Kau boleh menggodaku, menguntitku siang malam. Tapi kau hanya akan menangkap angin, menggantang asap, atau merindukan bulan. Tidak mungkin, Kencana Jingga. Tidak mungkin kita bisa menjadi suami istri. Ya, memang tidak mungkin. Tapi saya harus bagaimana? Bukankah saya boleh berharap? Lebih baik kau tumpas harapanmu itu. Harapan kosong, sia-sia. Kau hanya membuang-buang waktu dan tenaga saja. Kencana Jingga. Iya, Tuan. Lihat. Kau tahu apa yang kugenggam ini? Tahu, Tuan. Tuan menggenggam keris Tunggul Manik. Kau kira aku tidak berani membinasakanmu? Sekarang juga aku bisa membuat riwayatmu tamat, Kencana Jingga. Dan kamu tidak akan bisa menggunaku lagi. Dasar perempuan iblis, perempuan penggoda. Apa kau dikirim ke dunia untuk membuat pikiran manusia bercabang dua? Cepatlah, Tuan. Kalau Tuan Gunadarma sampai hati membunuh saya, silakan. Saya rela mati di tangan Tuan. Saya tidak akan melawan sedikit pun. Ayo Tuan, silakan bunuh saya. Benar kau ingin mati? Mengapa Tuan masih bertanya-tanya? Bukankah sudah saya katakan saya rela mati di tangan Tuan? Ayo, silakan. Saya siap. Saya akan meninggalkan dunia fana ini dengan tenang serta damai. Seandainya Tuan sendiri yang menghilangkan nyawa saya, yang menghantarkan jiwa saya terbang ke awang-awang. Mari Tuan, jangan ragu-ragu. Kalau memang itu sudah menjadi suratan nasib saya, harus mati di tangan pria idaman sendiri, saya benar-benar ikhlas. Ayo, tunggu apa lagi? Aku sungguh-sungguh Kencana Jingga. Aku tidak main-main. Kalau begitu silakan. Saya juga tidak main-main. Ayo, di mana keberanian Tuan? Apalagi yang Tuan tunggu? Bukankah Tuan membenci saya? Bukankah Tuan tidak mau saya buntuti? Dan bukankah saya selalu mengganggu Tuan Gunadarma? Ayo silakan. Tuan tidak perlu takut menanggung dosa. Biarlah dosa-dosa itu jatuh ke pundak saya. Sombong. Kau terlalu sombong. Tidak Tuan. Saya hanya berusaha untuk jujur pada diri saya sendiri. Juga pada Tuan, pria yang saya kagumi. Kalau begitu baiklah. Jangan kau kira aku takut. Ujung keris Tunggul Manik
akan segera melubangi perutmu. Mengapa Tuan masih juga menggenggam keris kebanggaan Tuan itu? Ayo, tusuk saya, tikam saya. Tuan boleh memilih bagian mana? Jantung, ulu hati, atau leher saya? Silakan Tuan. Tidak, aku tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Aku tidak bisa melakukannya. Aku belum pernah membunuh manusia. Apalagi manusia itu perempuan. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Kau memang perempuan keparat. Kau dikirim kepadaku hanya untuk membuatku serba sulit, serba susah. Aku benci kamu, Kencana Jingga. Aku benci kamu. Tuan? Tuan? Tuan mau kemana? Awas, kalau kau masih membuntuti aku lagi. Mungkin nanti aku sampai hati membinasakanmu. Hiya, 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 hiya. Tuan! Tuan, tunggu! Jangan tinggalkan saya! Bawalah saya pergi! Tuan Gunadarma! Tunggu saya, Tuan! Pagi merekah bagaikan kelopak bunga Padma. Cahaya matahari yang hangat menyiram bubungan istana Mataram. Sri Maharaja Rakai Pikatan duduk di atas singgasana didampingi sang permaisuri. Pagi itu sedang diadakan pertemuan penting. Hadir dalam pertemuan itu Purnawijaya, Balapati Jagat Palaka, Busu Dandai, Busu Maya, dan juga para busu yang lain. Mereka tengah membicarakan perihal prajurit-prajurit Mataram yang tewas di perbatasan Iwung. Tampak para busu tidak puas. Ampun Sri Maharaja, bukankah laporan prajurit Telik Sandi sudah cukup jelas? Apa maksudmu dengan sudah cukup jelas, Bu Sudandai? Maksud hamba sudah jelas siapa pelakunya. Apakah kau menuduh orang-orang Iwung, Bu Sudandai? Iya. Siapa lagi kalau bukan mereka, Sri Kahuluanan? Sardula, pimpinan pasukan yang Paduka utus ke Iwung. Juga 8 orang prajurit yang lain tewas secara mengenaskan. Dan mereka mati karena luka-luka bekas tusukan senjata tajam. Nah, itu berarti sebelumnya terjadi pertempuran. Mungkin Sardula dan prajuritnya mengadakan perlawanan ketika diserang. Jadi menurut pendapat hamba, bahwa prajurit-prajurit Iwung sebagai pelakunya tidak dapat disangsikan lagi. Jangan menuduh sembarangan, Bu Sumaya. Belum ada buktinya bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh prajurit-prajurit Iwung. Apalagi melibatkan paman Pangeran Balaputra Dewa. Ampun Sri Maharaja, hamba menyela bicara. Silahkan Purna. Hamba yakin Pangeran Balaputra Dewa tidak akan menempuh cara sehina itu. Karena itu bukan sifat beliau. Mungkin beliau mempunyai rasa permusuhan terhadap orang-orang Sanjaya. Tapi hamba yakin beliau lebih suka memilih cara yang adil. Cara yang tergolong satria. Dan bukan berlaku curang dengan membokong dari belakang. Tentu saja kau akan membela mereka, Purnawijaya. Karena kau keturunan Wangsa Sailendra. Kau tidak merasa rugi sedikit pun jika ada korban jatuh dari kelompok Wangsa Sanjaya. Bahkan mungkin kau merasa lega. Maaf, Bu Sudandai. Sepertinya aku tidak mempunyai pikiran sepicik itu. Entah kalau kalian, bagaimana? Ya, kami juga tidak menganggapmu berpikiran picik, Purnawijaya. Kami hanya mencoba memberikan penalaran yang sehat. Tapi bisa saja pelakunya bukan dari prajurit-prajurit Iwung. Bisa saja perkelahian dan pembunuhan itu merupakan hasil rekayasa. Ampun Sri Kahulunan.
Kalau saja peristiwanya tidak terjadi di perbatasan Iwung, kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi menurut pendapat kami, peristiwa itu pasti akibat perbuatan orang Iwung. Dan Pangeran Balaputra Dewa kemungkinan besar terlibat. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita. Apa kita masih harus berdiam diri? Kalau masih, lalu sampai kapan kita berdiam diri? Apa kita harus menunggu sampai bala tentara Iwung menjadi kuat dan kemudian menyerbu kemari sehingga kita kocar-kacir, kalang kabut, dan istana Mataram segera bisa diduduki musuh? Ampun Sri Maharaja. Menurut pendapat hamba, sebaiknya kita mengambil tindakan yang tegas. Kalau perlu, amat tegas. Benar Sri Maharaja. Sebelum semuanya terlambat. Sudah cukup. Kita tidak perlu ribut soal ini. Belum tentu pembunuhan ini dilakukan oleh orang-orang Iwung. Belum tentu Pangeran Balaputra Dewa terlibat. Kita tidak boleh mempunyai praduga yang mengarah pada fitnah. Sebab fitnah adalah perbuatan jahat yang bisa menimbulkan kerusuhan dan perang. Kitab Weda tidak pernah mengajarkan fitnah. Demikian pula Tripitaka juga tidak pernah mengajarkan fitnah. Karena itu, kita harus menghadapi persoalan dengan kepala dingin. Jangan terbakar hawa nafsu. Apalagi mengambil keputusan atas nama dendam dan dalam suasana hati yang panas. Hasilnya pasti tidak akan baik. Keputusan itu boleh dikatakan keputusan orang sakit. Ampun Sri Maharaja. Lalu sekarang ini, apa yang harus kami lakukan? Bu Sudandai, untuk sementara kita jangan melakukan tindakan apapun. Ya. Sebab kalau sampai salah bertindak, akibatnya bisa menghancurkan negeri Mataram sendiri. Kita akan lebih dulu menyelidiki peristiwa ini dengan cermat sampai sekecil-kecilnya. Itulah keputusanku. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Tidak seorang pun prajurit Mataram kuizinkan menarik keris ataupun pedang untuk membalas dendam pada orang-orang Iwung. Kalian semua sudah dengar amanat dari Kanda Maharaja. Ingat, jangan sampai ada yang membantah ataupun menyimpangkan maksud-maksud amanat ini. Bu Sudandai, dan kau Bu Sumaya. Ya. Bu Sumaya. Iya Paduka. Dan kalian para busu semuanya. Ya. Para penggawa kerajaan semuanya. Kalian adalah pemuka-pemuka adat dan pemuka agama. Kalian harus bisa membimbing orang-orang Sanjaya, memberikan penjelasan kepada mereka, agar mereka mampu berpikir jernih. Ingat itu Bu Sumaya? Ya. Agar mereka tidak berlaku sembrono. Ya. Tidak gegabah. Daulat Sri Maharaja. Jika ada di antara kalian yang berani melanggar keputusanku ini, sama halnya berani memberontak pada pemerintah Mataram. Ya. Kau paham Bu Sumaya? Nah, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Kita masih harus mengadakan pertemuan yang lain, membicarakan persoalan-persoalan yang lain pula. Saya perhatikan Kanda nampak gelisah. Ya, dugaanmu benar, Dinda. Saya memang sedang gelisah, resah. Tapi saya tidak bisa tinggal diam mendapat laporan bahwa prajurit-prajurit kita terbunuh. Lalu, apa rencana Kanda? Aku bermaksud keluar dari istana, dan aku harus pergi menyamar. Aku ingin melihat suasana rakyat Mataram dari dekat. Di samping itu juga, aku ingin menyingkap rahasia kematian prajurit-prajurit Mataram di perbatasan Iwung. Kanda mau pergi sendirian? Iya. Apa Kenapa? tidak lebih baik Kanda membawa para pengawal pribadi? Itu akan terlalu menyolok, Dinda. Justru saya harus pergi sendirian, dengan diam-diam. Mungkin waktunya, ya, sebaiknya malam hari. Oh ya, Dinda. Iya, Kanda. Mana baju sirahku? Ini
sudah saya siapkan sejak tadi. Iya. Dengan memakai baju sirah seperti ini, berarti Kanda merasa terancam. Iya, boleh dibilang begitu. Sebab aku tidak tahu suasana di luar sana. Ya. Sudah lama sekali agaknya aku tidak melihat baju warisan leluhur Wangsa Sanjaya ini. Iya, sudah hampir sebulan lamanya baju itu tersimpan di lemari ukir di ruang bilik Kanda Maharaja. Benda ini sudah menyelamatkan nyawaku barangkali lebih dari 10 atau 12 kali. Kalau aku tidak mengenakan baju zirah, pasti aku sudah binasa kena pukulan dahsyat Gandawiyuha. Gandawiyuha. Oh ya, bagaimana pendapatmu dengan laki-laki pendekar ini, Dinda? Apakah maksud Kanda mau mengatakan bahwa Kanda mencurigai Paman Gandawiyuha? Oh tidak sampai sejauh itu. Walaupun secara sepintas sempat juga terpikir soal itu, bahwa pelakunya adalah Gandawiyuha dan antek-anteknya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikuti terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Kabut Pelangi di Mataram. Sampai jumpa.